Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Meifa, NIM 19004119. Saya dari jurusan Teknologi Pendidikan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang administrasi dan supervisi pendidikan, yaitu menganalisis tentang konsep dasar administrasi profesi, manajer, administrator, dan administrasi atau manajemen pendidikan secara keseluruhan. Yang pertama adalah konsep dasar administrasi. Secara definisi, administrasi menurut Usain Usman 2002 halaman 2 adalah suatu proses mengelola sumber daya 7M tambah 1I, yaitu man, money, method, media, marketing, material, and manage tambah information. Untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, 7M yang pertama adalah man, yaitu sebuah lembaga organisasi yang mengelola seperti kepala sekolah, manajer pendidikan, dan lain-lain. Setiap orang pasti memiliki hasrat yang tidak sama walaupun dalam satu lembaga yang sama untuk bekerja dengan tujuan menjunjung tinggi tujuan organisasi atau lembaga, tapi pasti ada orang yang memiliki tujuan yang lain. Dalam rangka bagaimana membuat tujuan yang berbeda itu tetap dalam satu irama yang sama pada konteks organisasi atau lembaga, sehingga setiap manusia di situ memang mendahulukan kepentingan organisasi atau lembaga, maka manusia itu perlu dikelola. 7M yang kedua adalah money. Money ini sangat sensitif dan ini harus sangat dikelola, karena uang ini bukan uang pribadi tetapi uang organisasi atau lembaga. Dan masih ada 7M yang lain seperti method, machine, marketing, material, dan manage, dan ada juga tambah 1I yaitu informasi. 7M tambah 1 itu harus sangat dikelola. Kalau tidak dikelola secara benar atau secara baik, inilah yang akan pelan-pelan menjadi bom waktu bagi sebuah lembaga untuk mencapai efektivitas dan efisiensinya. Pendidikan yang tujuannya untuk mencapai efektivitas dan efisiensi artinya adalah setiap 7M tambah 1I ketika dikelola, maksudnya adalah agar segala sumber daya itu menjadi efektif penggunaannya dan efisien pemanfaatannya sehingga memudahkan untuk membantu pimpinan, administrasi atau manajer dalam mencapai tujuan. Pengertian yang kedua itu adalah pengertian administrasi. Kata dasarnya adalah AD yang artinya melayani, membantu, serta memenuhi. Artinya, kalau bekerja sebagai administrasi, orangnya disebut sebagai administrator yang tugasnya pasti untuk melayani, membantu, dan memenuhi kebutuhan. Ujungnya adalah pelayanan yang dimaksud itu dianggap sebagai ilmu dan seni mengelola 7M tambah 1I. Kalau tidak ada seninya, semua menjadi kacau karena perlu sentuhan. Seni itu mudah, seni itu adalah indah, seni itu menyenangkan. Maka pengelolaan adalah proses seni dalam mengelola segala sumber daya sehingga semuanya menjadi indah, menyenangkan, dan tertata. Yang kedua adalah persamaan dan perbedaan administrasi dan manajemen. Persamaannya yaitu sama-sama mengatur dan mengurus, sama dalam pemakaian secara umum administrator dan manajer. Yang perbedaannya yaitu administrasi lebih cocok digunakan pada lembaga-lembaga pemerintah yang mengutamakan kepentingan sosial, sedangkan manajemen cocok untuk lembaga swasta yang lebih mengutamakan komersial. Yang perbedaan yang kedua yaitu administrasi disebut sebagai non-profit oriented, yang artinya tidak mencari keuntungan sehingga muncul istilah administrator atau leader. Sedangkan manajemen disebut sebagai profit oriented, yang artinya mencari keuntungan sehingga muncul istilah manajer atau bos. Perbedaan bos dan pimpinan yaitu bos yang suka memerintah, ingin berkuasa, menciptakan rasa takut, berkata saya ketika menyalahkan, tahu cara menggunakan orang dan menasihati.
Sedangkan pemimpin adalah melatih niat baik, menciptakan kebanggaan, berkata kita, memecahkan masalah, tunjukkan caranya layani orang, dan berkata, mari kita pergi. Tujuan dan manfaat administrasi pendidikan sendiri yaitu proses belajar mengajar yang pakem bermakna. Peserta didik yang aktif mengembangkan dirinya, memiliki kompetensi manajerial, tercapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, teratasinya masalah mutu pendidikan, perencanaan pendidikan merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, meningkatkan citra positif pendidikan. Ruang lingkup pendidikan administrasi dalam lingkup fungsi manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan sama dengan administrasi pendidikan. Fungsi manajemen menurut Assay dan Blanchard yaitu planning, organizing, controlling, motivating. Semua itu terkait dengan 7M tambah 1I yang bertujuan untuk agar semua kegiatan sesuai dengan rencana. Konsep dasar profesi. Pengertian profesi secara etimologi, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu profession atau bahasa Latin professus yang artinya mengakui, adanya pengakuan, mengatakan mampu atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologi, profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi sebagai pelakunya, yang ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen dan melakukan pembuatan praktis, bukan pekerjaan manual. Profesi adalah suatu pekerjaan yang melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian menggunakan teknik-teknik secara dedikasi yang tinggi. Keahlian itu didapat melalui pendidikan dan pelatihan khusus di dalam waktu yang lama. Profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi mempunyai karakteristik sendiri yang membedakannya dengan pekerjaan lainnya. Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakannya tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian expertise menggunakan teknik-teknik ilmiah serta dedikasi yang tinggi. Ciri profesi yaitu profesi itu memiliki fungsi dan signifikasi sosial bagi masyarakat. Profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang cukup untuk dilakukan oleh lembaga atau pendidikan yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya, profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu. Ada kode etik atau organisasi yang dijadikan sebagai suatu pedoman pelaku anggota, berserta sanksi yang jelas dan tugas terhadap pelanggar kode etik tersebut. Sebagai konsekuensi dari layanan dan profesi yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi secara perseorangan atau kelompok memperoleh imbalan atau finansial atau material. Berapa istilah yang muncul dari konsep profesi, yaitu profesional. Istilah dari dua makna. Pertama, mengacu pada sebutan tentang orang yang mengandang suatu profesi. Kedua, mengacu pada sebutan tentang penampilan seseorang mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya. Profesional, saya profesional karena saya melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang seharusnya saya lakukan. Sudah sesuai adalah bukti profesional. Profesional yang selanjutnya yaitu profesionalisme adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dan para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalitasnya. Pada profesionalisme, kalau saya adalah guru dan profesi saya adalah guru tadi, maka saya melakukan pekerjaan saya sesuai dengan apa yang seharusnya saya lakukan dan saya komit dengan itu. Itu adalah bukti profesionalisme saya. Yang selanjutnya yaitu profesionalitas adalah sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahliannya
yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga teman-teman mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Kalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.